semester ini, Ibu akan menugaskan kalian mencari tahu, meneliti tentang permasalahan pendidikan di Pulau Jawa pada masa lampau. Ibu akan beri waktu selama 1 minggu dan kalian gunakan waktu tersebut sebaik-baiknya, oke? Bu akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau bertanya. Untuk tugas penelitiannya dilakukan masing-masing atau secara berkelompok? Oh iya, Ibu lupa. Untuk pengerjaannya dilakukan secara bersama-sama ya. Namun untuk menyimpulkan serta penulisannya dilakukan secara masing-masing. Guys, ini kan tugas penelitiannya dilakukan bersama-sama. Kira-kira kalian punya kenalan yang bisa diwawancarai nggak? Kayaknya aku kenal deh sama sesepuh yang masih hidup sampai sekarang. Kalau nggak salah, dia tuh tinggal di desa Sukajaya. Wah, siapa namanya, Gal? Mbak Dalisa kalau nggak salah. Kita mau ke sana aja. Boleh, kira-kira kita kesananya kapan? Kalau sore besok aja gimana? Boleh, ayo nanti kalau jam 3 gimana? Ya udah, ayo, Bapak pulang sekolah ya. Oke. Itu benar ini tempatnya. Iya, setahu aku ini bener tempatnya. Tapi kok gak ada siapa-siapa ya? Itu di sana ada saung. Gimana aku kita ke sana? Boleh, kita suruh yuk. Yuk. Nah, kalian siapa? Kok ada di hutan belantara ini? Mbah, jadi kami itu siswa yang ditugaskan untuk melakukan penelitian. Nah, tapi itu lagi cari Mbak Delisa. Bisa nggak Mbah mengantar kami ke Mbak Delisa? Mari Mbak antar. Delisa, mereka siapa? Delisa? Maksudnya apa ini Mbak Delisa? Maaf ya kalau saungnya kurang nyaman bagi anak semua. Ya, gak apa-apa. Monggo dimakan dulu. Oh iya. Terima kasih, maaf ya merepotkan. Jadi kalian mau melakukan penelitian ya? Iya Mbak, maka dari itu semoga Mbak berkenan menceritakan tentang kejadian masa lalu yang sangat berkesan di Mbak. Cerita yang paling berkesan ya? Cerita dari mana dulu? Kita mulai dari adegan ini saja ya. Pada saat itu, Mbah dan teman-teman Mbah datang ke Pulau Jawa untuk mencari ilmu di sana. Cuaca di sana sangat panas, meskipun hujan. Tidak hanya itu, di sana memiliki banyak kebudayaan yang berbeda-beda, hingga hal yang berbau mistisnya sangat pekat. Mereka mencintai budayanya dan tidak lupa banyak sekali agama yang dianut. Jadi, dengan adanya pemahaman perbedaan itu, kita sangat ingin berada di sana. Hingga akhirnya kita tiba di desa yang ada di Pulau Jawa. Sebuah desa yang terpencil yang jarang orang lalui dan datang ke sana. Setelah kita berencana untuk datang ke desa itu, tiba-tiba tanpa diduga sebuah kejadian yang sangat besar menimpa kami. Kami tidak berekspektasi tinggi akan hal itu, tapi entah, semua itu terjadi secara tiba-tiba. Bisa? Ya. Coba lihat simbol di dalam saung itu. Hah? Keledai? Oh ya, bukannya keledai memiliki arti simbol kebodohan ya? Iya, aneh kan? Kok aku jadi penasaran ya? Gimana kalau kita tanya-tanya lebih ke tempat? Itu tempat apa? Aku curiga banget soalnya aneh tempatnya. Boleh, yuk ke sana. Mas, maaf mau numpang tanya. Saung yang di sana itu suka jadikan tempat apa ya? Kalian nggak tahu? Enggak, kita baru datang ke pulau ini, jadi nggak tahu itu tempat apa. Jadi, saung itu adalah satu-satunya tempat yang paling berharga yang ada di pulau ini. Berharga maksud? Ya, saung itu sering dijadikan tempat oleh kami para masyarakat di pulau ini untuk belajar. Di sana, kami banyak mendapatkan ilmu yang luar biasa
dan tentunya gratis tanpa dipungut biaya. Hah? Kok bisa gratis sih? Aneh banget. Saung beserta pendidikannya katanya langsung ditanggung oleh pemerintah sebagai hadiah buat masyarakat di pulau ini. Simbol tersebut itu beneran keledai. Lambang atau simbol di saung tersebut. Saung tersebut dikasih langsung oleh pemerintah, berharap bahwa suatu saat nanti saung itu dapat berguna untuk masyarakat di pulau ini. Ya contohnya untuk mencari ilmu. Bukannya simbol itu aneh. Udah, diam dulu. Jangan kasih tahu mereka. Kita cari dulu. Tuh, tempat apa? Aku rasa ada hal yang janggal di pulau ini. Mas, kalau misal kita bertiga ikut untuk pembelajaran di sana, apa boleh? Tentu saja boleh. Mari ikut. Oke, makasih Mas. Kita ini masyarakat yang seharusnya patuh pada pendirian masing-masing, bukannya patuh sama ideologi Pancasila itu. Apa gunanya? Kalian sadar gak? Kita ini sedang diperbudak oleh mereka. Salam guru. Ini ada murid baru. Perkenalkan, saya Disri. Saya dari Sa, dan saya Ende. Persilakan, saya Danung, panggil saja saya guru. Kita gak usah kerja buat kita bodoh saja. Terus saja orang-orang pintar mematuhi apa yang harus kita patuhi. Di dunia ini banyak orang-orang yang mematuhi ideologi negaranya. Kita gak usah jadi babu dan bekerja keras. Kita kaya, kita bisa ngerekrut orang yang mau bekerja. Setuju. Kita gak usah kerja bikin kita bodoh, tahu gak? Terus saja orang-orang pintar mematuhi apa yang harus kita patuhi. Di dunia ini banyak orang-orang yang mematuhi ideologi negaranya. Buat apa? Seperti babu saja. Aku nggak percaya apa yang aku lihat dan dengar barusan. Iya benar. Kita harus cari tahu dulu. Dia siapa sebenarnya? Aku yakin dia bukan kiriman dari pemerintah. Masa pemerintah ngirim guru buat jadi anak bodoh seperti tadi? Aneh banget. Aku masih gak ngerti kenapa kalian bilang pembelajaran tadi adalah sebuah pembodohan. Bukankah apa yang tadi disampaikan oleh guru itu benar ya? Gimana ya kami menjelaskannya ke kamu? Gini, untuk saat ini kami masih belum bisa memberitahu maksud kami itu apa, karena kami harus mencari tahu dulu kebenarannya. Begitu. Sekali kalian. Danum, gimana? Sukses? Ya begitulah. Saraswati seperti biasa di depan gitu. Baik dong. Danum, dan masa wanita secantik dia harus menjadi tukang tunggu pintu sih? Lagi juga nggak akan ada yang datang dan menguping pembicaraan kita. Kita harus tetap berjaga, Batara. Kalau misalkan ada yang nguping, bisa gagal rencana kita. Malah serah kamu aja lah. Berarti kamu udah lelah ya? Sabar, tunggu sebentar lagi. Ya begitulah. Tapi ini tergolongnya cepat. Ya kan? Sudah aku duga kalau masyarakat di sini itu gampang buat dibodohi. Siapa di sana? Hei, jangan lari kalian! Kalian mau pergi kemana? Hah? Yang udah kami tipu. Bawa semua mereka ini ke rumah kita. Cepat! Saraswati, Batara, ikat mereka. Lepaskan kami, dasar penipu! Hei, bocah kecil. Maksud kamu apa? Kita ini bukan penipu. Penipu, kalian semua sudah membodohi masyarakat pulau ini dengan memberikan pembelajaran yang salah.
Dasar berdebat, ternyata kalian mengikutiku dan menguping pembicaraanku. Kalian harus saya beri pelajaran. Benar. Tenang Danu. Kita harus memberitahu dan mengajak mereka ke jalan yang benar. Ke arah yang benar. Dasar pembohong. Bisa-bisanya kalian bicara seperti itu. Oke. Kalian benar. Tapi perlu kalian memahami ya. Kita itu kesini itu hanya mengajak aja. Selebihnya itu salah mereka. Suruh siapa mereka mau dibodohi. Kalian sadar tidak? Kalian sudah memecah belah persatuan dan kesatuan negara ini yang sudah terjalin dengan lama. Gini. Kami berikan tawaran. Jika kalian ingin bebas, kalian bertiga harus jadi pengikut kami. Gimana? Gila ya. Jangan harap kami akan ikut kalian. Pikirkan saja dulu. Gila. Ketika kalian menjadi pengikut kalian, apa yang akan kalian lakukan terhadap kami? Simpel aja. Kalau kalian gak mau mengikuti kami, kalian akan berbunuh. Dan sebagai gantinya, kalian bakal jadi makan malam kami. Yes, tak? Batara, sepertinya ada yang perlu kita bicarakan. Ini perintah bos. Baiklah, kalau begitu, ayo kita bicarakan di ruang kerja. Tapi bagaimana dengan mereka? Sudahlah, biarkan saja. Mereka tidak akan kemana-mana. Kamu yakin mereka ini cukup cerdas? Sudahlah, santai aja. Tuhan, bagaimana jika saya saja yang menjaga mereka agar mereka tidak bisa melarikan diri? Nah, ide bagus, tapi jangan sampai mereka lolos. Baik, Tuhan. Beraninya kalian melakukan hal itu depan saya. Kalian semua mau saya cambuk, hah? Kita gak peduli, kita gak takut sama kamu. Dasar bocah menyedihkan. Harus kecambuk kalian dari mana dulu? Siapa di sana? Jangan-jangan kalian datang ke tempat ini tidak bertiga. Jawab. Ya gak tahu. Kita datang ke sini cuma bertiga kok. Sialan. Aku harus mengecek, takutnya ada nyamuk-nyamuk yang datang lagi. Kalian jangan kemana-mana. Yes, pas. Ayo kita kabur dari sini. Kita lewat mana? Jenda. Kok gak bisa? Kalian semua jangan percaya sama Danum dan sekretarisnya. Kami bersumpah guru itu jahat. Mereka hanya ingin memecah belah persatuan dan kesatuan ini. Apa kalian gak menyadarinya? Tidak. Kalian hanya orang asing. Kami tidak percaya. Mana buktinya? Saya punya buktinya. Mana mereka? Saraswati! Iya, Tuan. Apa kamu bisa jelaskan apa semua ini? Maksudnya gimana, Tuan? Lihat, mereka menghilang. Maaf. Goblok kamu. Sekarang cari mereka. Baik, Tuan. Saya akan cari sekarang juga. Coba deh, kalian dengerin rekaman suara ini. Kita sudah ditipu. Mereka hanya ingin membodohi kita, tapi kita malah percaya pada mereka. Kalau gitu, ayo kita ke penghulu rumahnya. Yuk. Maafkan saya, Tuan. Bagaimana ini? Kita kabur lewat jendela saja? Enggak, kita lewat belakang aja. Mau kemana kalian? Pinggir kalian. Tidak, serahkan diri kalian sekarang juga. Dwi!
kami di TV Nusantara. Di sini saya akan membawakan berita tentang oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memecah belah kesatuan dan persatuan masyarakat di Pulau Jawa. Di sini di belakang saya sudah terdapat beberapa warga yang saya akan mewawancarai. Selamat pagi. Bisakah Anda luangkan waktunya untuk saya wawancarai? Boleh, silakan. Bagaimana tanggapan Anda yang sudah terjadi tentang kejadian oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaannya? Saya sangat menyesal karena sudah mempercayai orang yang berupa sampah-sampah negara. Mereka hanya ingin memecah belah persatuan dan kesatuan warga di sini. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada teman saya, Ende dan Dwisri yang sudah banyak membantu. Pada saat itu, kami kesini untuk mencari ilmu. Namun anehnya, di desa ini, para masyarakat di sini itu, dia itu kayak kurangnya akan persatuan dan kesatuan dalam berbagai perbedaan. Karena persatuan dan persatuan dalam bangsa Indonesia tidak akan terwujud begitu mudahnya jika para pemuda dan pemudi bangsa Indonesia masih krisis atas kesadaran bahwa pentingnya menghargai dan mencintai perbedaan yang ada. Kesadaran akan persatuan dan kesatuan dalam berbagai perbedaan sangatlah penting bagi kita, yaitu terhadap budaya, adat istiadat, dan ras yang dimiliki di negara kita. Semakin pura persatuan dan kesatuan, Indonesia hanyalah sebuah nama dan gambaran seuntayan pulau di peta. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mulai dari diri sendiri. Karena jika tidak dari diri sendiri, dari siapa lagi? Dengan dari itu, kita dapat mewujudkan kesatuan dan persatuan yang telah pudar. Dan juga kita dapat mempererat kesatuan dan persatuan menjadi lebih kokoh. Ya, persatuan hanya akan bersifat taktis, temporer, dan karena itu insidental. Usaha-usaha untuk menyatukan secara paksa hanya akan menghasilkan anak banyak. Persatuan semacam itu akan tersesat dan merusak pergerakan. Sultan Syah. Marilah kita menyelam sedalam-dalamnya dengan segala kepahitan jiwa kita, membongkar yang busuk-busuk dan kotor-kotor, yang tidak suka orang benci melihatnya dan mengerjakannya dengan keinsyafan dan kemauan untuk membersihkan dunia ini, kemudian mempersatukannya dengan alam dan cita-cita. Sebab kehidupan bukan cita-cita saja dan bukan kenyataan saja, tetapi antara keduanya.